Selamat datang di dunia inovasi dan kreativitas di mana mimpi-mimpi menjadi nyata. Kami, tim Hibah P3D, sekelompok individu yang bersatu untuk mengubah masa depan. Dalam sistem virtual memory, seluruh RAM yang ada dalam sistem operasi dibagi menjadi partisi berukuran sama yang disebut halaman frame. Biasanya, halaman frame akan terbagi masing-masing menjadi 4 KB. Dalam RAM ini, misalnya, kita memiliki 14 halaman frame yang diberi nomor 1 hingga 14. Dan masing-masing halaman frame ini memiliki ukuran yang sama. Dalam prosesor generasi lawas, semua halaman difikskan pada 4 KB. Tapi, dalam prosesor generasi lebih baru, kita bisa memiliki halaman frames yang ukurannya lebih besar. Dengan cara yang sama, proses yang dieksekusi dalam CPU atau peta proses yang terkait dengan antar proses tersebut terbagi dalam blok berukuran sama. Sekarang, pembagian proses dilakukan sedemikian rupa, di mana ukuran blok dari suatu proses yang berukuran sama dengan ukuran halaman frames itu adalah setiap blok dalam proses yang ukurannya sama dengan ukuran halaman frames. Sekarang, karena kita telah membagi RAM seperti ini, serta memori prosesor dengan cara yang sama, yang dapat kita lakukan adalah mengalokasikan blok dalam proses ke halaman frame dalam RAM. Selain itu, yang dipertahankan oleh sistem operasi adalah tabel. Tabel ini ada di RAM dan tidak ditampilkan di sini. Di dalamnya terdapat pemetaan dari blok proses ke halaman frames. Misalnya di sini, pemetaannya sangat sederhana. Blok 1 dari proses dipetakan ke dalam halaman frame nomor 1, yaitu blok 1 dari proses yang dipetakan ke dalam halaman frame nomor 1, blok 2 dipetakan ke halaman frame 2, blok 3 dipetakan ke halaman frame 3, dan seterusnya. Sekarang ini, saya ingin menandai lagi sebagai tabel halaman per proses. Per proses yang artinya bahwa setiap proses yang berjalan pada sistem akan memiliki halaman frame yang sama seperti yang ditunjukkan di sini. Sekarang, karena kita memiliki tabel yang menyediakan pemetaan antara blok-blok dari suatu proses ke halaman frame yang bersangkutan, yang kemudian kita lakukan adalah memilih blok manapun untuk pemetaan. Sebagai contoh, sekarang kita memiliki blok 1 dari proses yang ada di blok 14 yang ada di sini, blok 2 dari proses yang ada dalam frame halaman 2, blok 3 dari proses dalam frame halaman 13, dan seterusnya. Pada dasarnya, yang dapat kita pahami dengan halaman tabel proses ini adalah bahwa blok-blok dari proses tidak perlu berada dalam halaman frame pada RAM. Namun, akan terjadi overhead pada setiap kali lokasi memori tertentu perlu diakses dalam peta memori prosesor. CPU perlu mencari tabel halaman prosesor, mendapatkan nomor halaman frame yang sesuai untuk alamat tersebut, dan kemudian hanya RAM yang dapat dialamatkan atau diakses. Sebagai contoh, mari kita katakan bahwa program yang dijalankan dalam CPU mengakses lokasi memori di dalam blok 3 dari proses tersebut. Ini bisa menjadi instruksi atau memuat atau menyimpan data. Sekarang, ketika operasi semacam itu dijalankan, unit manajemen memori yang ada dalam prosesor akan memotong akses ini, dan kemudian unit manajemen memori akan melihat ke dalam halaman tabel dan menemukan halaman frame yang sesuai, yang menuju blok nomor 3 adalah 13. Kemudian akan menghasilkan sesuatu yang dikenal sebagai alamat fisik, yang kemudian melihat ke halaman frame ke-13 dalam RAM. Akibatnya, setiap akses memori akan memiliki overhead tambahan saat melihat ke dalam halaman tabel. Sebelum memungkinkan mendapatkan akses ke RAM, ini melihat ke dalam halaman tabel sebagai overhead tambahan. Dan biasanya, overhead ini sebagian bisa dicegah dengan menggunakan sesuatu yang dikenal sebagai cache TLB atau cache translational log aside buffer. Kita tidak akan membahas detail tentang cache TLB ini, tapi sebagai bekal pemahaman kita sehubungan dengan materi yang kita pelajari, kita perlu ingat bahwa setiap akses memori atau setiap beban atau penyimpanan instruksi yang diambil oleh proses selama pelaksanaannya akan perlu mencari halaman tabel tertentu dan baru kemudian dapat mengakses RAM. Sekarang, yang kita maksud adalah
bahwa setiap proses yang dieksekusi dalam sistem operasi akan memiliki tabel halaman prosesnya sendiri. Jadi, jika kita memiliki proses kedua yaitu proses 2, proses 2 akan memiliki halaman tabel yang terisolir. Proses 3 akan memiliki halaman tabel yang saling berhubungan. Sekarang, proses-proses ini atau proses-proses seperti yang telah kita lihat dalam memori akan saling berhubungan dengan proses-proses yang ada di area ruang pengguna memori. Namun, tabel halaman proses ada di ruang kernel, dan karena itu, semua program yang kita tulis di ruang pengguna tidak dapat menemukan pemetaan halaman tabel proses. Sekarang, karena kita memiliki beberapa proses yang dieksekusi dalam sistem, setiap proses dapat memiliki berbagai pemetaan halaman frame. Sebagai contohnya, proses 1 memiliki pemetaan semua frame yang halaman berwarna biru ini dalam RAM. Sedangkan proses 2 memiliki semua frame halaman kuning. Dan proses 3 memiliki semua frame dengan halaman yang berwarna oranye. Sekarang, yang bisa kita lihat adalah bahwa kita mampu berbagi RAM dengan banyak proses secara bersamaan. Berarti, asumsikan bahwa kita memiliki sistem dengan satu CPU. Berarti bahwa pada waktu tertentu hanya satu proses yang akan dijalankan. Sekarang proses ini akan terus dijalankan sampai waktu selesai. Selama pelaksanaan proses, yaitu ketika misalnya proses 1 dieksekusi dalam CPU, tabel halaman proses khusus ini akan menjadi tabel halaman yang aktif. Oleh karena itu, setiap instruksi atau data yang dimuat atau disimpan akan mencari tabel halaman proses khusus ini untuk mendapatkan halaman frame yang sesuai dalam RAM. Ketika ada pergantian konteks dari proses 1 untuk berganti menjadi proses 2, ini akan menjadi tabel halaman proses yang akan menjadi aktif. Alamat apapun yang diakses dalam proses 2 akan mendapatkan nomor halaman frame yang sesuai dari halaman frame aktif ini. Demikian pula, ketika proses 3 dijalankan dalam CPU, halaman tabel proses ini akan menjadi halaman tabel yang aktif. Apa yang bisa kita lihat adalah bahwa tidak mungkin proses 2 untuk mengakses salah satu halaman frame yang saling terhubung dengan proses 1 atau proses 3. Hal berikutnya yang akan kita lihat adalah apakah kita benar-benar perlu memuat semua blok ke dalam memori sebelum proses mulai dijalankan. Sebelumnya, kita telah melihat bahwa ketika suatu proses dijalankan, seluruh proses dimuat ke dalam RAM. Sekarang, kita bertanya pada diri sendiri bahwa apakah pemuatan seperti itu benar-benar diperlukan? Dan jawabannya adalah tidak. Pada dasarnya, yang kita amati tentang program adalah tidak semua bagian dari program tersebut diakses secara bersamaan. Dengan kata lain, ada aspek lokalitas dalam cara menjalankan program tertentu. Artinya adalah, jika instruksi-instruksi dieksekusi, katakanlah di blok khusus ini, sangat mungkin bahwa set instruksi berikutnya atau beberapa instruksi berikutnya yang mengikuti akan ada di blok ini juga. Begitu ada instruksi ke blok lain, misalnya blok 3, kemungkinan besar karena lokasi program akan ada cukup banyak instruksi yang dieksekusi dari blok ini dan seterusnya. Bahkan, kita mungkin memiliki dan cukup sering terjadi bahwa mungkin ada beberapa bagian dari memori proses yang bahkan tidak diakses sama sekali. Artinya, mereka tidak dieksekusi, dimuat atau disimpan dari memori. Apa yang dilakukan oleh konsep virtual memory adalah bahwa ia memanfaatkan aspek lokalitas ini selama eksekusi dengan menggunakan konsep yang dikenal sebagai demand patching.